beri kemuliaan, beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan saja kami ada sebagaimana kami ada. Kami sangat mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap yaitu keluarga, untuk setiap pribadi, untuk setiap kami yang hadir pada sore hari ini, yang bergabung bersama-sama dalam ibadah live streaming bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk setiap kegiatan, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan, bahkan studi yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami, nafas kehidupan yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur sore hari ini kami kembali boleh beribadah semua karena kasih setia Tuhan. Maka Tuhan Yesus, lebih lagi kami datang untuk mengimani bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang gagah perkasa, mujizat pasti terjadi. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati berhasil. Kepada yang kekurangan diberikan kabar baik. Hidupnya limpah berkat, damai sukacita dari kerajaan sorga. Maka Tuhan, dengan kerendahan hati berfirmanlah bagi kami Tuhan. Urapi umat-Mu dimanapun berada, di Jabodetabek, di seluruh Indonesia, bahkan yang di luar negeri sekalipun. Tuhan, tidak terbatas kuasa-Mu sampai selama-lamanya bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, setiap kata kalimat hamba-Mu adalah perkataan Tuhan. Hanya isi hati Tuhan yang kami bawa pulang, yang menjadi berkat bagi kami. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman Allah dengan iman percaya. Dan kami imani, kami yang ada minyak dan anggur, kami tidak akan dirusakkan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama yang diberkati, yang percaya, sama-sama dengan iman. Kita katakan, amin. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, di jalan mungkin Bapak Ibu Saudara, atau mungkin ada di tempat bekerja, saudara dan saya, kita diberkati Tuhan. Haleluya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh Jabodetabek, juga yang berada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun. Tuhan memberkati kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dari mimbar ini saya menyambut sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, shalom. Puji Tuhan, lebih semangat lagi, shalom Tiberias. Haleluya. Tuhan Yesus memberi saudara dan saya damai sejahtera, memberi kekuatannya, pengharapannya yang selalu baru setiap hari bagi setiap kita. Haleluya. Sama-sama bilang dengan saya, berkat Tuhan selalu baru. Amin, puji Tuhan. Walaupun saya mungkin gak mendengar, walaupun saya mungkin gak melihat, tapi saya percaya saudara dan saya, kita berkatnya selalu baru. Saudara dan saya, kita semua tersenyum karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya saudara juga senyum-senyum sama saya. Haleluya saudara. Walaupun di sini memang gak ada jemaatnya saudara ya, tapi kita bersyukur saudara, puji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Hari Minggu saya sedikit ya mengumumkan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Hari Minggu besok tanggal 18 Oktober 2020 ya, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, Gereja Tiberias Indonesia seluruh cabang Jakarta ya saudara, yang nanti saudara bisa lihat juga ada di website Tiberias, dibuka kembali saudara ya, ada ibadah kembali dibuka saudara di beberapa cabang Gereja Tiberias di Jakarta, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ya, sesuai dengan himbauan peraturan dari pemerintah. Puji Tuhan. Di Kelapa Gading, di beberapa tempat saudara ya, Gading Nias, ya Gereja Tiberias Center, Dom Kelapa Gading, juga di Central Park, dia di Puri Indah saudara, lalu juga di Tiberias SCBD saudara ya, atau di Office 8 namanya saudara, dan beberapa tempat yang lain. Saudara dan saya kembali kita boleh beribadah semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Saudara siap diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Segera kita buka Alkitab kita, sama-sama saudara kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Saya ajak kita semua untuk sama-sama kita diberkati firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima saudara, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kisah Para Rasul sekali lagi, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16, puji Tuhan. Sama-sama kita akan baca, ada beberapa ayat di sana. Haleluya. Sama-sama saudara kita baca. Yuk, 1, 2, iya.
Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. 13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. 14, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. 15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. 16 yang terakhir, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Haleluya. Sama-sama bilang dengan saya, disembuhkan. Amin. Lebih percaya lagi, disembuhkan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dan saya pasti disembuhkan. Saudara dan saya pasti diberkati. Saudara dan saya pasti melihat jalan keluar. Saudara dan saya pasti melihat kekuatan yang baru dari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang mau catat firman Tuhan, bahkan juga nanti saudara mau mempelajarinya kembali, saudara, saya sampaikan dengan senang hati. Saudara catat firman Tuhan ya. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan memberi kekuatan bagi saudara dan saya setiap hari. Orang-orang yang bergaul dengan firman adalah orang-orang yang kuat. Yang setuju bilang amin saudara. Judul khotbah saya hari ini saudara adalah hidup orang percaya penuh dengan mujizat. Haleluya. Sekali lagi, hidup orang percaya penuh dengan mujizat. Puji Tuhan. Saudara, kenapa saya hari ini tertarik saudara ya untuk sama-sama saudara dan saya kita diberkati mempelajari saudara tentang hidup orang percaya. Saudara dan saya kita orang-orang percaya. Amin. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini saya lihat saudara orang-orang dunia atau orang-orang di luar Kristus, di luar Tuhan, ya saudara, saya mau sampaikan bahwa mohon maaf ya, mereka melihat masalah, mereka ngalami masalah tapi tidak ada mujizat. Tapi saudara dan saya mungkin ya saudara kita menghadapi tantangan. Mungkin saudara dan saya benar menghadapi pergumulan. Ya Pak Pendeta, saya ada masalah. Pak Pendeta, doa saya belum dijawab Tuhan. Saudara, itu kenyataan. Ya saudara, saya mau sampaikan, ikut Yesus, ikut Tuhan. Mungkin saudara dan saya masih ada tantangan, masih ada masalah. Tapi dengar baik saudara dan saya hari ini, engkau dan aku yang tinggal di dalam Tuhan, yang percaya kepada kuasa Tuhan, saudara dan saya boleh menghadapi tantangan. Tapi bersama Yesus, engkau dan aku akan selalu melihat jalan keluar, selalu melihat pertolongan, selalu melihat pengharapan dalam Tuhan. Selalu ada mujizat bagi setiap kita yang percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju beri kemuliaan, beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya saudara sore hari ini ketika saudara dan saya mengikuti ibadah ini, mengikuti yaitu live streaming ini, bukan jadi kebetulan, tapi berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Karena hari ini saudara saya mau sampaikan, siap-siap saudara dan saya akan melihat keajaiban terjadi dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan yaitu gereja mula-mula, ya Petrus dan rekan-rekannya, ayat yang kita baca ini saudara, ya Petrus dan rekan-rekannya, ya murid-murid Yesus yang lain, ini saudara, ayat ini menceritakan tentang ketika Yesus sudah terangkat ke sorga. Ya saudara, Yesus sudah meninggalkan murid-muridnya, Yesus memberi penolong bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Amin. Bilang sama-sama dengan saya, Roh Kudus menolongku. Haleluya. Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Roh Kudus yang sama yang menolong juga Petrus dan teman-temannya. Kenapa Petrus yang disebut? Ya tadi kita baca saudara, Petrus yang disebut. Karena Petrus saudara adalah, saya mau sampaikan secara singkat di Matius saudara, Petrus yang berbicara dengan Yesus, ya Petrus yang dipilih oleh Yesus. Ya saudara, ibarat kata kalau zaman sekarang bisa dibilang atau bisa dikatakan seperti gembala. Ya saudara, di sebuah gereja. Ya saudara, Yesus bilang, ya kepadamu kuberikan kuasa di atas batu karang ini. Ya, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan hari ini dengar baik, apapun yang saudara dan saya hari ini imani, percaya di dalam nama Yesus, saudara dan saya akan melihat itu terjadi.
maka saudara dan saya akan menggenapi, ya saudara, firman Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Sekali lagi saudara, ya masalah memang ya bagi orang Kristen ada masalah. Orang yang di luar Yesus juga mungkin menghadapi masalah. Tapi bedanya saudara dan saya akan selalu melihat mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Sama-sama bilang dengan saya, akan selalu melihat mujizat Tuhan. Amin. Saya terlalu percaya. Hari ini saudara, sama-sama kita akan belajar. Ya saudara, bagaimana orang yang hidup orang yang percaya, ya saudara, yang penuh dengan mujizat. Ya saudara, bagaimana sih rahasianya atau apa sih cirinya? Ya, apa karakteristiknya orang percaya yang penuh dengan mujizat? Yang pertama saudara boleh catat baik. Yang pertama sesuai dengan konteks Kisah Para Rasul 5 yang barusan kita baca. Ya saudara boleh catat baik. Persekutuan yang erat akan membuat saudara dan saya hidup mengalami mujizat Tuhan. Persekutuan yang erat dengan Tuhan, dengan firman-Nya, ya saudara, doa-doa saudara dan saya yang benar, yang ada kuasa dengan iman akan membuat saudara dan saya mengalami kuasa mujizat yang luar biasa. Seperti apa yang belum kita pernah, yang kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah terlintas dalam hati, itu semua yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya yang percaya. Katakan amin, saudara. Haleluya. Di ayat 12 tadi dikatakan, rasul-rasul, ya oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Sama-sama bilang sama saya, tanda dan mujizat. Amin, lebih percaya lagi, tanda dan mujizat. Haleluya, ya banyak diadakan tanda dan mujizat di antara orang banyak. Lalu dikatakan semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Haleluya. Saudara, saya mau sampaikan, ya ketika orang bersatu, ketika orang bersekutu untuk apa? Meninggikan nama Tuhan, saya terlalu percaya firman Tuhan akan digenapi. Ya saudara, ketika ada banyak orang meninggikan nama Tuhan, Tuhan akan banyak menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, ketika nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah umatnya, maka Tuhan akan menarik banyak kuasa, banyak mujizat, banyak berkat berlimpah bagi saudara dan saya yang percaya. Katakan amin saudara. Amin. Oleh karenanya hari ini saudara saya mau sampaikan bahwa kuncinya sederhana. Ya saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya, ya hidupnya ngalamin mujizat saudara. Hidupnya setiap hari ada keajaiban Tuhan. Tidak lain tidak bukan. Saya sampaikan practical ways. Ya saudara, agar saudara bisa ngalami mujizat itu setiap hari. Saudara boleh ngalami yang namanya keajaiban itu setiap hari. Ya tidak lain tidak bukan. Hari ini mari dekatkan dirimu kepada Tuhan. Alkitab katakan saudara, ya ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan juga nggak jauh. Tuhan juga mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang cari Tuhan. Katakan amin saudara. Persekutuan saudara dan saya, ya dengan orang aja saudara, dengan rekan sekerja Allah, dengan sesama manusia, dengan sesama yaitu orang seiman, saudara dapat menggerakkan hati Tuhan. Apalagi kalau saudara dan saya secara pribadi kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, membangun hubungan pribadi, membangun persekutuan yang erat, yang indah kepada Tuhan. Saya mau sampaikan saudara, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal saudara. Ya saudara, supernatural favor, hal-hal yang indah, hal-hal yang ajaib, yang saudara dan saya belum pernah bayangkan, bahkan belum pernah saksikan sebelumnya di dalam hidup saudara dan saya, kita akan raih di dalam Tuhan. Katakan amin saudara. Mazmur 91 bilang begini saudara, ya orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, ya saudara boleh lihat ada di layar, dikatakan di sana orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan mereka, ya saudara, dari segala yang jahat, dan Tuhan akan membentengi, memagari. Sebab apa? Sebab Ia mengenal namaku. Karena orang-orang demikian, orang-orang tersebut mengenal Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, ya, kalau Tuhan melindungi, kalau Tuhan memagari, artinya Tuhan melakukannya kepada orang-orang yang mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan tanpa yang namanya persekutuan? Bagaimana saudara dan saya bisa mengenal Tuhan, ya mengetahui jalannya, mengetahui rahasianya, mengetahui pekerjaannya, kuasanya. Kalau saudara dan saya tidak mengenalnya, mengenal Tuhan, saudara, saya mau sampaikan sekali lagi, tadi saya bilang saudara, practical ways, artinya sederhana.
Gak lain gak bukan, saudara dan saya mari mulai hubungan yang baru sama Tuhan. Kalau dulu kau pernah punya hubungan sama Tuhan, artinya membangun jam-jam doa, membangun jam-jam pujian penyembahan dalam hidupmu. Mari hari-hari ini akhir zaman, saudara dan saya lebih giat lagi di dalam Tuhan. Dengan pesan ini saudara, secara sederhana saya mau sampaikan sama saudara, sama setiap kita yang hadir pada sore hari ini. Ayo mari sama-sama kita lebih nempel lagi sama Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan yang janji. Bukan saya yang janji. Orang-orang yang melekat sama Tuhan, ya saudara sekali lagi nempel sama Tuhan adalah orang-orang yang diluputkan dari celaka mara bahaya. Diluputkan dari segala yang jahat, dari virus, dari pedang sampar kelaparan. Katakan amin saudara. Ada seorang anak muda namanya Marcelo saudara, dia tinggal di Bogor. Kemarin dia baru kesaksian dan dia bilang sama saya, Pak Pendeta sebenarnya saya mau kesaksian di mimbar gereja yang biasanya ibadah di hari Rabu tengah minggu. Saya bilang, waduh mohon maaf ya karena sekarang masih keadaan seperti ini ya saudara, belum bisa. Jadi sepertinya kalau kesaksian di mimbar masih belum bisa, saya bilang begitu saudara. Wah bagaimana jadi caranya Pak Pendeta ya? Saya bilang ya sudah, ya kamu sampaikan apa ya kesaksiannya bagaimana. Akhirnya dia bilang, Pak Pendeta kalau saya buat video boleh enggak? Oh silakan, ya puji Tuhan, biar videonya menjadi berkat. Amin, biar video kesaksiannya boleh menjadi yaitu kekuatan bagi orang-orang yang mungkin juga mengalaminya. Saudara, dia bekerja ya saudara di kantornya itu ada 8 orang, dia satu tim, 8 orang yang biasanya bekerja bersama-sama dengan dia. Ya saudara, singkat cerita saudara, di dalam hari-hari dia bekerja, kemarin saudara beberapa bulan, 2-3 bulan yang lalu, ya kemarin masih di rumah saja, ada satu temannya yang positif kena COVID-19. Ya saudara, dari 8 orang ini saudara, ya satu temannya kena COVID-19. Dan saudara secara manusia, ya saudara dia gentar. Secara manusia dia sempat cemas saudara. Tapi mamanya selalu ingatkan dia. Saudara anak muda ini, ya saudara walaupun memang ya namanya anak muda. Kadang-kadang saudara kalau dengan hal-hal rohani namanya anak muda saudara ya. Kadang-kadang suka apaan sih nantilah gitu kan saudara, ya udahlah udah tahu udah ngerti gitu saudara. Tapi saudara dalam hal minyak urapan dan perjamuan kudus orang tuanya selalu mengingatkan. Setiap hari dia selalu urapi olesi minyak di atas kepalanya. Dan setiap hari sebelum berangkat bekerja dia selalu perjamuan kudus saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika mereka tahu satu orang temannya ini positif COVID-19 ya saudara, otomatis ya saudara yang 7 lainnya ya saudara pasti juga terdampak ya saudara, bahkan juga terpapar saudara. Apalagi saudara ya satu hari sebelum temannya dinyatakan positif saudara, mereka habis meeting makan bareng, makan sama-sama satu meja 8 orang saudara. Ya, ketika diketahui satu orang positif, ya harusnya secara teori 7-nya juga pasti terpapar saudara. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka berapa hari kemudian tes, mereka swab, yang terpapar itu hanya 6 orang saudara. Ya, yang terpapar 6 orang, yang satu udah duluan, dan Marcelo ini satu-satunya yang tidak terpapar, tidak terdampak oleh virus, oleh penyakit, bebas dari segala yang jahat. Kita beri kemuliaan, beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya, saudara kuncinya sederhana. Ya, dia bilang di pesan kesaksian itu, dia katakan, dia sampaikan saudara bahwa saya sehat, saya diberkati, saya dilindungi, saya diluputkan. Ya saudara, Mazmur 91. Ya saudara, Tuhan meluputkan orang-orang yang mengenal dia. Dia bilang saudara dia diluputkan, bebas dari virus, bebas dari mara bahaya, hasil tes swabnya negatif. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Karena dia rajin terima darah Yesus, dia rajin perjamuan dan rajin mengurapi kepalanya dengan minyak urapan. Orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4, saya mau sampaikan, tinggal dalam aku dan aku di dalam engkau. Ya saudara, seperti anggur saudara. Saudara dan saya berbuah di dalam Tuhan. Bilang sama-sama dengan saya, berbuah. Amin, lebih percaya lagi, berbuah. Amin, saudara dan saya berbuah di dalam Tuhan. Saudara dan saya akan melihat apa yang hari-hari ini saudara dan saya imani, percaya Tuhan kabulkan di dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Ketika hari ini saudara dan saya percaya, saudara, firman Tuhan tidak pernah gagal. Katakan amin, firman Tuhan pasti berhasil. Ya, hari ini saudara dan saya yang percaya dan hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan itu lebih daripada ilmu pengetahuan manusia. Yang setuju katakan amin saudara. Amin. Apa yang hari ini saudara
saudara dan saya imani oleh kebenaran firman Tuhan, saudara akan melihat bahwa orang-orang benar, artinya anak-anak Tuhan, pasti dibela Tuhan. Katakan amin, saudara. Coba kita lihat Daniel 12 ayat yang keempat. Kita buka cepat. Daniel 12 ayatnya yang keempat. Saya mau sampaikan hari ini saudara bahwa firman Tuhan itu ada kuasa bagi saudara dan saya yang percaya. Sama-sama yuk kita baca. 1, 2, iya. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan apa? Menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Haleluya. Sama-sama bilang dengan saya akhir zaman. Amin. Sama-sama bilang dengan saya ini sudah akhir zaman. Haleluya. Bilang sama sebelah kanan kiri saudara, ini sudah akhir zaman. Puji Tuhan. Bilang sama yang tadi ngomong, makanya lu bertobat. Ya, kalau saudara sendiri nggak ada kanan kiri, bilang sama diri sendiri. Ya, kalau perlu saudara ambil cermin, saudara ngomong, lihat muka sendiri ya saudara. Sudah akhir zaman, saudara dan saya. Mari kita mempersiapkan diri kita. Amin. Saudara, saya mau bilang bahwa mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Ya saudara, kesembuhan pasti terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Tapi hari ini, mari saudara dan saya miliki persekutuan, datang sama Tuhan. Ya saudara, saya mau bilang bahwa tinggalkan yang lama. Tinggalkan yang lalu, lepaskan segala kehidupanmu yang lama, kehidupanmu yang lalu. Ayo datang sama Tuhan dengan sederhana. Tuhan, saya nggak mampu sendiri, saya nggak bisa sendiri. Tolong saya Tuhan, saya mau hidup baru. Tolong saya Tuhan, saya mau hidup benar. Tolong saya Tuhan, saya mau diberkati. Saya mau lihat mujizat Tuhan. Saya mau lihat pemulihan dalam keluarga. Saudara, satu-satunya adalah apa saudara? Datang sama Tuhan. Saudara, persekutuanmu dengan Tuhan akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan saudara, ya, sampai di akhir zaman orang akan menyelidiki. Ya, saudara akan melihat apa? Ya, hari ini saudara dan saya di gereja Tiberias, saudara dan saya melihat mujizat. Bahkan apa yang dokter bilang gak mungkin, dokter bilang gak bisa, saudara dan saya mengalaminya bersama dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Ada seorang bapak, ya suami istri di Manado, ya mereka punya anak bayi, ya baru lahir 3 hari saudara. Ya, bayi ini saudara masih ya namanya baby 3 hari saudara. Tapi ketika umurnya 3 hari, ya bayi ini nangis ya seperti sakit gitu saudara. Dibawa ke dokter, ternyata dokter vonis langsung kelainan jantung, kelainan gula. Bahkan juga di bagian kepalanya, di belakangnya saudara ada kelainan juga. Jadi saudara banyak sekali penyakitnya, sakit berat semua. Padahal baru 3 hari, masih baby, masih merah saudara. Ya, lalu seminggu saudara di rumah sakit, pasang selang, wah macam-macam saudara. Dokter bilang wah ini sepertinya tidak ada harapan saudara. Ya artinya mereka orang tuanya sangat ketakutan. Ya saudara, apa yang mereka lakukan saudara? Mereka datang perjamuan. Mereka datang ke gereja Tiberias, waktu itu pas bertepatan ketemu sama saya. Saya datang dari Jakarta, saya bawa perjamuan dari Pak Pariaji. Ya saudara, kemudian Bapak ini datang sama saya, Pak Pendeta tolong doakan. Anak saya ya dalam ruangan yang intensif, ya pasang selang di mana-mana, nggak boleh dilakukan apa-apa. Pokoknya selain kami berdoa, istri saya sudah nangis, Pak Pendeta tolong. Saya bilang ini terima perjamuan. Ya kita berdoa sama-sama. Ya kita berdoa sepakat. Sama-sama bilang dengan saya sepakat. Ketika engkau dan aku sepakat, ada kesatuan hati. Saudara dan saya akan melihat kerajaan sorga digerakkan untuk memberkati hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Amin. Kuncinya adalah disepakat saudara. Kesepakatan suami istri. Kesepakatan orang-orang benar. Kesepakatan orang-orang yang di dalam Tuhan akan menggoncangkan kerajaan sorga untuk melakukan kuasa mujizat bagi saudara dan saya yang percaya. Katakan amin saudara. Amin. Saudara, mereka suami istri datang perjamuan, kemudian kasih dia bawa perjamuannya ke rumah sakit. Ya, ketika di rumah sakit mereka mengalami dilema sedikit. Ya, mereka bingung, agak galau saudara. Kenapa? Karena waktu mau dikasih perjamuan ada petugas medis ya, suster lewat saudara, tanya sama bapak ini saudara, mau dikasih apa Pak anaknya? Oh ini mau dikasih perjamuan. Ya kalau mau dikasih perjamuan boleh saja. Tapi perjamuannya cuma dioles saja. Tolong jangan dikasih sama anaknya yang masih baby itu ya. Jadi perjamuannya dioles saja di pipi ya saudara. Ya dia kaget saudara, bapak ini kaget. Istrinya bilang iya Pak udah oles saja di pipi. Saudara, hari ini saya mau sampaikan. Terkadang ya keadaan akan menyeret saudara dan saya untuk tidak beriman kepada kuasa darah Yesus. Saudara, saya mau tanya sama saudara, perjamuan, anggur perjamuan ini untuk di apa? Di apa? Diminum. Amin. Bukan
Dioles. Apa yang dioles? Minyak urapan yang dioles. Katakan amin, saudara. Amin. Saya menghormati, ya, dengan segala hormat. Saya menghormati semua petugas medis. Tapi hari ini saudara, saya mau sampaikan, iman saudara dan saya saudara dan saya akan melihat iman kita terjadi dalam kehidupan kita yang percaya. Katakan amin, saudara. Tentunya saudara minta hikmat sama Tuhan, doa sama Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, tapi petugas bilang, ya kan, jangan Pak, jangan dikasih, olesin aja di pipi. Bagaimana mungkin, saudara? Kemudian Bapak ini telepon saya, Pak Pendeta, tolong tuntun kami Pak untuk perjamuan, kasih kepada anak kami. Ya, bagaimana nih Pak? Saya bilang, teteskan saja Pak. Ya, teteskan saja perjamuan darah Yesus pakai pipet, pakai sedotan, yang penting masuk dalam mulut anakmu. Amin, saudara. Saya sampaikan doa, akhirnya mereka percaya perjamuan kudus darah Yesus menyembuhkan anaknya. Katakan amin, saudara. 3 hari berikutnya ketika dokter mencek, dokter memeriksa, saudara, selangnya bisa dilepas. Dan ketika dicek, jantungnya sudah baru, jantung yang sehat. Tidak ada kelainan gula, tidak ada sakit penyakit. Anak itu sembuh, sehat sempurna oleh kuasa darah Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus minyak urapan di dalam persekutuan dengan Tuhan akan melakukan segala kuasa-kuasa yang luar biasa. Perkara-perkara yang bagi dunia nggak mungkin. Perkara-perkara yang bagi manusia nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil buat saudara dan saya yang percaya. Katakan amin, saudara. Yang berikut sama-sama kita lihat, saudara, bagaimana hidup orang percaya yang penuh mujizat. Puji Tuhan, saudara dan saya akan melihat bahwa hidup saudara dan saya dihormati, haleluya, dihormati banyak orang. Rekan-rekan pemain musik boleh bersiap di depan, haleluya. Ya saudara, dihormati Allah dan dihormati manusia. Sekali lagi saudara boleh catat baik, bagaimana hidup orang percaya yang penuh dengan mujizat. Saya mau sampaikan, mohon maaf saudara, ya, bagi orang dunia, saudara, saya mau sampaikan sekali lagi saudara, masalah bahkan juga pergumulan dapat menjatuhkan, dapat mempermalukan kehidupan seseorang. Tapi bagi anak-anak Tuhan, saudara dan saya melihat tantangan, melihat pergumulan, itu semua akan menjadikan saudara dan saya orang-orang yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Katakan amin, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan pergumulan masalah terjadi dalam hidup saudara dan saya, agar saudara dan saya melihat, memandang kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ayat firman Tuhan katakan, orang-orang lain tidak ada yang berani, Kisah Rasul 5 tadi ayat 13, tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Ya saudara, gak berani bukan karena takut, kenapa saudara? Tapi karena kemuliaan Tuhan itu hadir, kemuliaan Tuhan menyertai Petrus dan rekan-rekannya. Juga para jemaat Tuhan pada hari itu saudara. Ya karena ada kemuliaan, saudara, saya mau sampaikan, kemuliaan Tuhan itu, ya saudara, kemuliaan artinya sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak bisa terkatakan, yang tidak terlampaui oleh akal pikiran manusia. Ya saudara, oleh karenanya Alkitab katakan bahwa gak ada orang yang berani, artinya mereka kagum gitu saudara. Ya, mereka kalau bahasa Indonesia mungkin segan gitu saudara. Ya, selanjutnya dikatakan namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ya kayaknya orang takut sama mereka, tapi bukan takut karena apa? Bukan takut karena setan juga saudara, bukan. Tapi artinya ya respect ya saudara, dihargai ya saudara. Dan apa artinya? Mereka dihormati orang banyak. Ya, orang percaya yang diurapi, saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, orang percaya yang diurapi dengan minyak, hidupnya akan penuh kemuliaan Tuhan. Artinya apa saudara? Hidupnya dimuliakan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Allah berkenan ya saudara pada kehidupan orang-orang yang tinggal dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Maka saudara, hari ini saya mau bilang, hidup ini di akhir zaman ya saudara, semua tentang perkenanan kita kepada Tuhan. Berkenanlah di hadapan Tuhan, hiduplah berkenan, hiduplah menyenangkan hati Tuhan, hiduplah menyenangkan hati Allah. Saya terlalu percaya, ya saudara, kalau saudara berkenan di hadapan Tuhan, apa saja, ya sama-sama bilang dengan saya, apa saja. Sekali lagi, ya kurang panjang dikit, apa saja, ya apa saja yang saudara dan saya butuhkan, perlukan. Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin saudara. Bahkan bukan hanya disediakan, tapi di hadapan manusia, di hadapan musuhmu, saudara dan saya disediakan hidangan. Mazmur 23 ayat 5-6. Mazmur Daud berkata, di hadapan musuhku engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah. Amin, kebajikan, kemurahan
mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu sebabnya saya sampaikan, orang percaya yang hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan setiap hari penuh dengan mujizat. Setiap hari penuh dengan kebajikan kemurahan. Sama-sama bilang dengan saya, kebajikan kemurahan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara jangan fokus dulu sama berkatnya. Amin. Saya terlalu percaya, saya adalah orang yang terlalu percaya bahwa berkat itu pasti mengikuti. Bahwa pertolongan kemurahan Tuhan itu pasti mengikuti. Ketika saudara dan saya hari ini memberi diri untuk diurapi. Untuk saudara dan saya dimuliakan Tuhan dan juga dimuliakan manusia. Kuncinya ketika saudara dan saya hari ini diurapi, ada minyak di atas kepalamu, maka saudara dan saya sedang mempermuliakan nama Tuhan. Memuliakan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan to honor. Ya saudara, menghormati Allah, menghormati manusia. Minyak ini menghormati Allah dan manusia. To honor. Ya saudara, honor itu artinya saudara, artinya memuliakan. Ya saudara, dalam Alkitab saudara, ya saudara, dikatakan saudara bahwa minyak itu diperas. Ya ada prosesnya. Lalu proses itu sebagai korban. Ya saudara, korban itu adalah martir. Ya saudara, saya mau sampaikan hari ini gereja martir dipanggil oleh Tuhan. Gembala sidang saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, diproses. Ya saudara, hidupnya diperas. Ya saudara, saya mau sampaikan bahwa gereja Tiberias nggak langsung tiba-tiba besar. Gereja Tiberias nggak tiba-tiba langsung ada di mana-mana. Tapi gembala sidang saudara dan saya adalah gembala yang benar-benar mau diproses Tuhan. Beliau katakan, Tuhan angkat orang-orang yang di neraka, biar saya yang gantikan mereka. Ya sekali lagi saudara, nggak ada orang, nggak ada pendeta saudara yang berani berkata demikian. Angkat mereka yang di neraka, saya yang gantikan mereka. Saudara, saya mau sampaikan bahwa kuasa itu muncul ketika saudara dan saya hidup di dalam pengorbanan kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya hari ini sungguh-sungguh nempel kepada Tuhan, maka semua disediakan bagi setiap kita. Katakan amin saudara. Gereja Gading Nias, ya saudara, dalam pembangunannya, beliau selalu berkata, ya saya, artinya Pak Paryaji berkata saudara, saya pilihan Tuhan. Saya adalah pegawainya Tuhan. Saya punya iman, Tuhan pasti menyediakan. Ada seorang pengusaha besar di kota ini, ya beliau menawarkan, saya bantu, saya bikin basar, saya bikin malam dana untuk bantu bangun gereja Nias. Tapi Pak Paryaji menjawab dengan lemah lembut, terima kasih Pak, saya pegawainya Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Saudara, gak lama saudara, ada orang menerima mujizat. Ya, ada orang yang sangat diberkati, kaya raya saudara. Dia mengalami mujizat Tuhan luar biasa. Dia memberkati gereja Tiberias. Ya saudara, dan hari ini saya mau sampaikan saudara, bahwa gereja ini dibangun oleh karena kuasa Tuhan yang besar. Amin, oleh air mata. Ya saudara, oleh pengorbanan yang besar. Saudara dan saya juga kita percaya, ketika saudara dan saya datang dengan kerinduan, datang dengan air mata, datang dengan tulus hati, hancur hati, diurapi dengan minyak. Orang-orang yang menabur dengan air mata, berjalan maju akan menuai dengan sorak-sorai kemenangan, kemuliaan Tuhan menjadi bagian saudara dan saya yang percaya pasti mengalami kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Dalam prosesnya kalau saudara ingat, Ayub saudara tidak bersalah sedikit pun dengan perkataannya. Saudara boleh catat aja, nanti saudara baca di rumah ya. Ayub pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai 10. Ya, saya mau sampaikan sama saudara, Ayub kurang saleh apa? Ya saudara, Ayub saudara ada orang yang saleh, orang yang berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, hidup ikut Tuhan, hidup ikut Yesus, ya bukan berarti saudara mungkin gak menghadapi tantangan. Mungkin ada tantangan, ada masalah. Tapi setiap hari, bagi yang percaya, pasti ada mujizat. Katakan amin saudara. Sekali lagi bilang sama-sama dengan saya, setiap hari pasti ada mujizat. Amin. Itu yang membedakan saudara dan saya dengan orang dunia ini. Orang dunia hari-hari ini ketakutan. Orang dunia hari-hari ini cemas. Orang dunia hari-hari ini saudara, aduh Pak, aduh demo Pak di mana-mana. Aduh Pak, mau keluar takut. Aduh Pak, dia kan takut ada kekerasan. Aduh Pak, takut ada bom. Ya, saudara, saudara, kalau saudara ingat beberapa waktu lalu, ya saudara, saya mau bilang sama saudara bahwa ya, saudara dan saya mungkin melihat tantangan di tengah-tengah hidup kita. Tapi saudara dan saya hari ini, engkau dan aku yang bersama dengan Tuhan, diurapi dengan minyak. Saudara dan saya bebas, luput
dari segala yang jahat. Dari celaka bahaya, rancangan si jahat. Saudara dan saya bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang terakhir, sama-sama kita lihat firman Tuhan, saudara. Bagaimana hidup orang percaya yang penuh dengan mujizat. Yang pertama, saudara catat baik. Ya, hiduplah bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan penting, saudara. Hari-hari ini saudara dan saya bangun. Ayo saudara, tidak putus-putusnya kami hamba-hamba Tuhan. Ya, mendorong saudara dan saya, kita semua. Saudara, saya mau sampaikan bahwa saudara yang bersekutu dengan darah Yesus, saudara yang bersekutu setiap hari dengan Tuhan, senang suka di dalam hadiratnya. Saudara, saya mau sampaikan, saudara akan saksikan sendiri, doa-doamu akan tajam. Doa-doa saudara akan lebih bold, lebih tajam, lebih detail kepada Tuhan. Yang tadinya mungkin biasa-biasa aja, tapi saudara yang membangun hubungan terus bersekutu dengan Tuhan, Roh Kudus akan tuntun saudara dan saya untuk hidup lebih detail lagi, untuk doa-doa yang tajam saudara, doa-doa yang bukan biasa. Ya saudara, doa-doa yang lebih bold lagi di dalam Tuhan. Katakan amin saudara. Bahkan hari-hari ini saya doa sama istri, kami sekeluarga. Walaupun tahun ini bagi banyak orang adalah tahun yang banyak masalah dan lain sebagainya. Tapi saya terlalu percaya, kami terlalu percaya. Saya mau sharing sedikit saudara, bahwa tahun ini adalah tahun mujizat pelipat gandaan. Katakan amin saudara. Double portion blessings bagi setiap kita. Orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Tapi sekali lagi, tidak selalu ya, orang tua saya bilang sama saya, ya kamu nyampaikan khotbah firman Tuhan. Ya jangan hanya mujizat, jangan hanya berkat Tuhan, tapi sampaikan orang-orang perlu kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Yang kedua catat baik saudara. Ya bagaimana orang percaya hidup dalam kuasa mujizatnya. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang dihormati Allah dan manusia. Yang terakhir, saudara boleh catat baik. Bagaimana orang-orang yang hidup penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan. Orang percaya melihat mujizat Tuhan adalah orang-orang yang ditambahkan jumlah, yaitu orang percaya dalam kehidupannya. Ada multiplikasi yang indah, ada multiplikasi yang besar. Dalam tangan saudara ada kuasa, di mulutmu ada kuasa. Kisah Rasul 5 tadi dikatakan saudara ayat ke-14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Doa saya hari ini makin lama makin banyak jumlah iman, jumlah kekuatan, jumlah kasih kuasa yang dari kerajaan sorga bagi saudara dan saya. Hari ini apa yang kau imani, apa yang kau doakan, Tuhan lipat gandakan. Tuhan buat multiplikasi yang besar dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang dengan saya, bertambah banyak. Sama-sama bilang dengan saya, bertambah-tambah. Haleluya. Bertambah-tambah kebajikan, kemurahan. Bertambah-tambah kuasa kasihnya Tuhan. Bertambah-tambah yang namanya pertolongan demi pertolongan. Kemurahan demi kemurahan. Dalam hidup saudara dan saya. Bahkan sekali lagi saudara, di saat mungkin kita gak sadar. Di saat mungkin saudara dan saya lemah. Tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa ketika itu kuasa Tuhan bekerja bagi saudara dan saya yang percaya. Katakan amin saudara. Amin. Firman Tuhan bilang, sia-sia orang duduk sampai jauh malam hari. Sia-sia orang bangun rumah, ya kan saudara, sampai jauh malam hari. Ya kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Kalau bukan Tuhan yang menolong saudara dan saya. Tapi Tuhan mengasihi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Hari ini apapun yang kau kerjakan, hari ini apapun yang saudara dan saya sedang alami, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, saudara bawa pada Tuhan. Amin. Urapi dengan minyak, urapi anak-anak saudara, urapi usaha bisnismu, urapi pekerjaan saudara dan saya. Bahkan dalam pelayananmu sekalipun. Ya saudara, firman Tuhan katakan saudara dan saya, orang-orang yang berjerilah dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sediakan, Tuhan berkati orang-orang yang berharap pada Tuhan. Gembala sidang saudara, saudara tutup Alkitabnya. Bahkan Papa Riaji juga menyampaikan kemarin saudara, saya teringat bahwa orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, saudara gak perlu takut kekurangan. Amin. Saudara dan saya yang benar-benar jaga hidup kita dalam Tuhan. Saudara dan saya tidak perlu takut ya hari-hari ini saudara mendekati saudara dan saya. Segala panah si jahat saudara dan saya diluputkan. Kemahmu, rumahmu diluputkan dari si jahat. Oleh karenanya hari ini bangkitkan imanmu. Amin. Saudara dan saya mau bilang bahwa gak ada orang yang gak ada masalah. Ya, gak ada orang yang gak punya pergumulan. Masalah keadaan membuat orang-orang jadi beban berat. Ya, Pak Pendeta, aduh saya gini, saya gitu, takut Pak, begini. Hari ini saudara bangkitkan iman, mujizat masih ada. Mujizat sangat
tersedia bagi orang-orang yang percaya. Saudara dan saya sudah dipilih jadi anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sederhana. Datang mendekat sama Tuhan. Harapkan kasih, harapkan mujizatnya. Saudara dan saya akan melihat jalanmu dipenuhi kebaikan Tuhan. Jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya yang percaya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita bangkit. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai. Engkau Allah yang gak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan perbuatan tangan. Malam hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur betapa kami sangat berterima kasih bahwa hidup kami semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini, ketika malam ini, kami boleh diizinkan Tuhan untuk kembali menikmati kasih-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati hadirat-Mu. Ajar urapi kami Tuhan, agar kami semakin bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kami terlalu percaya semua mengikuti kami. Kami terlalu percaya pekerjaan kami, usaha bisnis kami, karir kami, mengikuti hidup kami ketika kami datang kepada Tuhan. Kebajikan kemurahan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa kekal. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi rema yang indah bagi kami. Menguatkan kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah setiap kata-kata kalimat firman Tuhan mewarnai kehidupan kami. Menolong kami. Kami gak mampu tanpa Tuhan. Siapakah kami tanpa Tuhan? Malam hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur. Oleh karenanya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami datang kepadamu. Sebab Tuhan baik, Tuhan yang memilih kami, bukan kami yang pilih Tuhan. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kami bawa dengan sukacita yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Persembahan kami yang terbaik. Tuhan Yesus berkati usaha, toko dagangan, pekerjaan kami dipromosi Tuhan. Bahkan proyek-proyek kami dalam nama Yesus diberkati Tuhan, berhasil, sehat sempurna, bebas dari virus wabah penyakit. Dan kami imani sebagai kepala rumah tangga, sebagai yaitu orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Proyek kami sebagai suami, Tuhan Yesus berkati untuk mengajak keluarga kami terbang ke sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Kami bawa dengan ucapan syukur. Kami tahu Tuhan Yesus balaskan ribuan lipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang memberkati setiap kita. Saat ini malam hari ini kita akan membawa persembahan kita. Kami informasikan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan juga melalui bank transfer ke rekening atau account atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Yang pertama di BCA KCU Gajah Mada di nomor rekening 01230177771. Kemudian ada di Bank Mandiri Kemang Raya di nomor rekening 1260004328331. Juga bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan berbentuk dolar bisa melalui BCA USD KCU Gajah Mada di nomor rekening 01230183227. Pastikan jemaat Tuhan hanya mentransfer yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus yang balas berlipat-lipat kali ganda. Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita siapkan hari kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada sore hari ini. Percaya dengan iman, terima tubuh darah Tuhan Yesus, terima kuasa, terima mujizat. Dengan pujian ke Yesus, kau telah mati bagiku, bangkit bagi setiap kami. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, kemenangan. Tubuh, mari sama-sama kita bagi-beri pada sore hari ini. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kami.
sempurnakan hidup kami. Yesus, kau tebus hidup dengan salib-Mu. Yesus, kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Ku berikan segala hormat kemuliaan. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Puji nama Tuhan, sama-sama siapkan hati kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Saudara, kami menyampaikan seperti yang tadi rekan saya sampaikan Saudara di sesi malam hari ini, worship leader menyampaikan hari Minggu Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan karena kemurahan kebaikan Tuhan, Gereja Tiberias Indonesia di cabang-cabang Jakarta akan dibuka kembali untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara dapat hadir kembali bersama-sama dengan kami Gereja Tiberias Indonesia dalam ibadah tatap muka Saudara. Di beberapa daerah di Kelapa Gading, tentunya Saudara di Tiberias Gading Nias ada beberapa sesi live streaming dan juga ibadah tatap muka. Gereja Tiberias Center Kelapa Gading, Gereja Tiberias Dom Kelapa Gading, juga Gereja Central Park di Jakarta Barat, Saudara, Tiberias Puri Indah di Jakarta Barat, Tiberias SCBD atau Office 8 Saudara di Jakarta juga, dan di beberapa bagian yang lain seperti Cinere, juga Hotel Cawang Saudara, dan Tiberias Raden Saleh, juga di Tiberias Roxy Saudara, dan saya kita semua kita dapat beribadah tatap muka, juga khususnya Bapak Ibu Saudara yang ada di Bekasi, di Tangerang, Karawaci, puji Tuhan kita semua bisa beribadah tatap muka ya Saudara, tentunya dengan protokol-protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah untuk tetap kita harus lakukan Saudara. Tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan dengan rajin, memakai masker Saudara, dan saya tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan kehidupan kita. Saudara dan saya, kita yang ada minyak anggur, engkau dan aku tidak akan dirusakkan. Haleluya. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita doa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yohanes 6 ayat 55 sampai 58. Tuhan Yesus yang janji kami yang makan dan minum tubuh darah Yesus, kami hidup kekal, dibangkitkan akhir zaman, mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga, yang kedua kami dibangkitkan pada akhir zaman masuk ruangan Maha Kudus, tubuh kemuliaan, yang ketiga tubuh Tuhan Yesus yang tertikam tergantung di atas kayu salib agar kami sempurna sehat diselamatkan jadi warga sorga. Dalam nama Yesus kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak benjolan. Siapapun yang ada benjolan sembuh dalam nama Yesus. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, dari segala pelanggaran. Dalam nama Yesus kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga. Dalam nama Yesus bersama keluarga kami diberkati, saling mengampuni, saling setia, saling ngasihi. Yang kedua, oleh kuasa darah anak domba Allah kami dimeteraikan menjadi mempelai Kristus, punya rumah di bumi di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus, hidup penuh kuasa mujizat
penuh kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak migrain, kami tolak vertigo, kami tolak insomnia dalam nama Yesus. Kami tolak virus corona, dipatahkan, tidak berkuasa atas kami dan keluarga. Keluarga kami tidak ada yang terpapar. Darah Yesus, jantung kami sehat. Darah Yesus, paru-paru sempurna, ginjal sempurna. Kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah bersama keluarga sempurna sehat. Hari ini kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing Bapak Ibu Saudara boleh berdoa secara pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan Yesus. Apapun yang hari ini engkau imani, saudara boleh ucapkan, saudara boleh perkatakan itu. Ucapkan di mulut saudara dan saya, maka terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mujizat jadi bagian kita dalam nama Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, Pendeta Pariaji, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan mana, diberkati. Terlebih kami, keluarga kami, percaya yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dalam nama Yesus, kami diberkati, bebas resesi, kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar dalam nama Yesus. Kami tolak mara bahaya, tidak jatuh, tidak celaka. Malaikat sorga berjaga melindungi kami. Darah Yesus tutup bungkus kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Kami tolak niat orang jahat, rancangan jahat, dihalau, dipatahkan dalam nama Yesus. Yang kedua, perjamuan kudus berkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga, suatu hari diundang pesta di sorga. Yang ketiga, perjamuan kudus berkati kami, kasut sepatu baru, artinya majikan yang kami injak, kami pegang, diberkati, pasti berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang bawa minyak, saudara yang ada minyak, saudara boleh angkat bersama-sama minyak urapan. Dan kita doa dengan iman, bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami jadi warga kerajaan sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia sepanjang masa, diberkati penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus penuh kuasa, setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Allah dioleskan pada yang sakit sembuh, mengusir setan, kuasa gelap dihancurkan dalam nama Yesus. Sepanjang tahun ini mujizat pasti terjadi dalam nama Yesus. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di bagian yang sakit. Saudara dan saya diurapi penuh kemuliaan Tuhan, berkemenangan. Apa saja yang kau doakan, Tuhan kabulkan. Saudara dan saya luput dari mara bahaya, dijaga malaikat, sempurna sehat, bebas dari virus wabah penyakit. Saudara dan saya yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Haleluya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang mengurapi menyertai kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan, dalam ibadah live streaming bersama dengan gereja Tiberias Indonesia. Berkati para pasangan suami istri, rumah tangga, keluarga, diberkati Tuhan. Maka Tuhan berkati hari ini mereka dalam kasih berkat anugerah Tuhan. Sebelum hari ini selesai, kami percaya kami yang telah terima tubuh darah Yesus yang terbaik dari kerajaan sorga, mujizat sudah terjadi di dalam nama Yesus. Besok apa yang kami kerjakan Tuhan buat pasti berhasil di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Yulianto bersama keluarga dalam kasih anugerah kesehatan, berkat Tuhan berlimpah. Bapak Adrian bersama keluarga diberkati Tuhan. Berkati Carolina bersama dengan mama keluarga, pekerjaannya berhasil, targetnya akan tercapai dalam nama Yesus. Berkati Bu Naomi bersama anak cucu mantu, keluarga diberkati sehat sempurna. Berkati Bapak Victor Simanjuntak
bersama dengan keluarga, semua anak cucu mantu dalam berkat dan kasih kebaikan Tuhan. Berkati Ibu Anet bersama dengan Pak Hengki. Pak Hengki sembuh, sehat, bebas dari stroke dalam nama Yesus. Kami yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Berkati Ibu Iin bersama Pak Andre Ferdinand dalam nama Yesus. Tuhan berkati usaha bisnisnya bangkit, maju, proyek-proyeknya berhasil dalam nama Yesus. Berkati Pak Edward bersama dengan keluarga. Tuhan berkati pekerjaannya berhasil. Kami berdoa Pak Freddy Bu Maria diberkati Tuhan. Berkati Cindy Felix bersama dengan orang tua. Tuhan Yesus berkati Erlin. Tuhan Yesus berkati siapapun kami, orang-orang muda yang hadir ibadah malam hari ini dalam nama Yesus. Maka masa muda kami yaitu selalu Tuhan sertai. Maka pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Kami mengucap syukur, berkati Tuhan Yesus semua yang hadir pada malam hari ini yaitu melayani Tuhan. Berkati worship leader, para rekan-rekan hamba. Tuhan Yesus memberkati Bapak Richard bersama dengan keluarga juga diberkati Tuhan. Alvarado bersama keluarga diberkati, bahkan juga imam musik Filemon bersama rekan-rekan diberkati, backup singers Ibu Angel bersama dengan rekan-rekan diberkati, bersama suami diberkati. Tuhan Yesus memberkati tim event Josephine bersama rekan-rekan, Septi juga diberkati Tuhan. Tim media Tuhan memberkati, Pak Edison, Pak Rian, Pak Musa, juga Pak Ruben diberkati Tuhan. Rafael Hasibuan, Tuhan berkati, anak sehat sempurna, pandai cerdas. Berkati Pak Darwin, Pak Wawan, tim soundman Tuhan berkati. Juga berkati Tuhan Yesus siapapun kami yang melayani Tuhan hari Minggu diberkati, hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Para koordinator diberkati Tuhan. Gereja Tiberias bebas dari segala wabah penyakit dalam nama Yesus. Saudara angkat tangan bersama-sama dengan saya. Sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus rencana pembangunan Tiberias di Kota Bekasi diberkati Tuhan, lancar diberkati Tuhan, akan berhasil dalam nama Yesus. Kami berdoa akan dibangun yaitu gedung yang indah dalam nama Tuhan Yesus di Kota Bekasi. Bekasi dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan, dan juga seluruh daerah-daerah dalam nama Yesus akan dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada Tiberias, ada mujizat terjadi, ada keselamatan terjadi dalam nama Yesus. Nama Tuhan dimuliakan. Maka kami percaya hidup kami pasti diberkati Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan yaitu gembala sidang kami yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Umur panjang Tuhan anugerahkan, tegap sentosa, sempurna sehat, double berkat, double kuasa mujizat dalam nama Yesus. Bersama dengan keluarga besar terpelihara sempurna. Sesi yang berikutnya hambamu Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan sayangi, Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Kak Argo Pariaji, Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia bebas dari resesi, dihalau, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Indonesia damai sejahtera, penuh kemuliaan Tuhan. Kami tolak segala yang jahat, kami tolak segala kerusuhan, dihalau, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Presiden Joko Widodo, Tuhan berkati sebagai Presiden Indonesia. Tuhan Yesus memberkati, beri roh takut akan Tuhan, urapi Tuhan seluruh pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Para jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming di seluruh Indonesia, juga di luar negeri sekalipun, di Malaysia, di Singapura, di Jepang, di Amerika, jemaat Tuhan bebas dari corona dalam nama Yesus. Kami juga berdoa mendukung yaitu the President of United States. Tuhan Yesus memberkati Presiden Amerika sempurna sehat. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus akan terpilih kembali. Kami mengucap syukur, kami berdoa menyerahkan semua jemaat Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Doa-doa orang benar dalam nama Yesus diurapi penuh kuasa, penuh mujizat, penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya. Aminkan itu pasti terjadi bagi hidup saudara dan saya sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaan, studi dan pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang buat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, menyertai mengurapi engkau dan aku, memberkati setiap kita, mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus pasti memberkati.